Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Tidak ada ibadah yang dapat kita lakukan, tidak ada kenikmatan yang kita rasakan melainkan adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah merasa telah berbuat baik kepada orang lain atau merasa sudah baik kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sejatinya kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain dan ibadah yang kita lakukan mungkin di malam hari kita sholat, itu kebaikan Allah kepada kita. Maka yang pantas dipuja dan dipuji adalah Allah Jalla Jalaluh. Maka kita tahu nggak sah sholat seorang hamba kalau dia tidak mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Taib jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi imam kita baca surat apa rakaat pertama? Masya Allah. Surat Al-Muluk itu termasuk surat yang dianjurkan untuk sering dibaca. Bahkan ada hadis yang menyebutkan fadilah surat Al-Muluk itu untuk dibaca tiap malam. Surat yang akan menyelamatkan kita dari azab kubur. Hanya saja jamaah, banyak di antara kita yang baca tapi nggak tahu artinya. Dapat pahala nggak yang baca nggak tahu artinya? Dapat pahala. Tapi dapat hidayah nggak kalau nggak tahu artinya? Gimana kalau jamaah ada pelang di pinggir jalan nggak ngerti artinya? Baca apa maksudnya? Ketika kita tidak faham, maka kita tidak tahu dengan petunjuk yang diberikan di sana sebenarnya. Maka kita lihat banyak petunjuk rambu-rambu itu nggak ada tulisannya, tapi hanya tanda. Ada orang-orang yang ngambil SIM-nya tembak, kata orang. Jadi dia nggak tahu dengan rambu-rambu itu. Ini maksudnya apa? Nggak boleh berhenti atau boleh berhenti? Boleh masuk, nggak boleh masuk? Maka di sini pentingnya kita itu kalau baca Quran tahu sama artinya. Makanya para ulama ketika menyebutkan tombol ati itu ada 5. Yang pertama apa? Apa? Tombol ati itu ada 5. Yang pertama, baca Quran sama artinya. Jadi kalau baca Quran aja dapat pahala. 1 huruf 10 kebaikan itu dapat tuh. Tapi buat ngobatin hati, yang mau nggak mau kita perlu untuk memahami maknanya. Di ayat kedua tadi di surat Al-Mulk ya, Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ini mak-mak pada sibuk foto. Apa artinya alladzi khalaqal mauta wal hayata? Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kita semua tahu kita nggak pernah mengajukan proposal untuk hidup. Sehingga orang yang hidup, abang none, orang kita mau ibadah lebih banyak. Boleh nggak tadi sholat maghrib kita 5? Disinilah tadi ibadah itu harus sesuai dengan aturan Rasulullah SAW, bukan pakai perasaan kita. Ana rasa, ana dari dulu Zat sering meninggalkan sholat. Insya Allah mulai besok ana mau sholat maghrib 5 rakaat untuk menggantikan yang dulu-dulu yang hilang. Diterima? Nggak diterima. Nggak diterima. Karena tidak sesuai dengan aturan. Maka di sini pentingnya kita belajar.
Bapak-bapak belajar agama berapa lama? SD belajar agama? Belajar berapa jam? 2 jam. 2 jam kan kita belajar agama jemaah. Lupa belajar agama waktu SD. SMP 2 jam. SMA 2 jam. Katanya kita menyeimbangkan dunia dan akhirat. Kenapa akhiratnya kok cuma 2 jam? Sedangkan sisa pelajaran semuanya itu urusan apa? Urusan dunia. Maka di sini banyak orang nggak tahu tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk mendapatkan yang terbaik itu, yang terikhlas, yang sesuai dengan tuntunan, kita mau nggak mau harus belajar. Maka tolong kajian agama itu didatengin. Kalau nggak datang kajian agama, Qur'annya dibaca sama artinya. Kalau mau, tapi sebagian kita kan, ya Allah berat Ustaz, kata dia. Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kata Allah, kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Mudah untuk mengingat Quran. Fahal min muddakir. Ada nggak yang mau ngingat? Masalahnya banyak orang mengatakan saya nggak mampu. Bukan nggak mampu, nggak mau. Allah berikan kepada kita kemampuan yang sama. Dari sisi Allah berikan akal kepada kita, sehingga kita jadi bisa faham, kita bisa baca. Nggak bisa baca, dengerin. Makanya tadi di surat Al-Mulk yang dibaca oleh imam kita, penghuni neraka itu ketika mereka diazab, apa yang mereka katakan? Lau kunna nasma'u au na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau dulu waktu kita hidup di dunia, kita mau dengar nasihat-nasihat, kita mau memikirkan nasihat-nasihat yang disampaikan, kita nggak mungkin jadi penghuni neraka. Kesempatan orang masuk surga dan neraka itu sama. Antum jangan bayangin, oh kalau Ustadz insya Allah masuk surganya lebih cepat gitu. Nggak ada, sama. Sampai Nabi SAW mengatakan, Al-jannatu aqrabu ila syiraki ahadikum. Surga itu lebih dekat daripada tali sandal kalian. Lebih dekat. Surga itu lebih dekat daripada sandal yang kita pakai itu. Kalau kita jepit di jempol sama jari telunjuk yang di kaki ini, surga itu lebih dekat dari itu. Wan naru mithlu dzalik. Neraka sama seperti itu. Jadi kesempatan masuk surga dan neraka kita sama. Makanya kalau bicara hidup ini kita perlu berilmu dan kemudian setelah berilmu beramal. Nunggu apa kita beramal? Yang muda nunggu tua. Kadang-kadang insya Allah Ustaz, nanti kalau sudah tua anak akan tobat. Yang sehat nunggu sakit. Makanya antum melihat orang sakit itu rata-rata dekat sama Allah. Masya Allah, kata dia. Alhamdulillah, kata dia. Doakan mudah-mudahan anak bisa istiqomah. Kepingin ngaji, kepingin sholat malam, kepingin sodakoh. Makanya sodakoh dari orang sakit sama orang sehat beda pahalanya. Makanya orang kalau sudah sakit itu yang dipikirkan, ya Allah mungkin aku akan mati gitu. Sehingga dia ibadahnya tambah. Apakah kita nunggu itu untuk beramal? Padahal kita tahu yang namanya kematian itu nggak kenal umur. Apakah selalu yang tua itu mati duluan? Jemaah. Apakah yang tua itu mati duluan? Apakah yang sakit-sakitan mati duluan? Nah, kita kadang-kala ngelihat ya, kayaknya bapak mau mati ini sudah. Ternyata anaknya mati duluan. Maka hibati fillah, Rasulullah SAW beliau pernah bersabda mengatakan badiru bil a'mali sab'an. Kalian segera beramal. Jadi ilmu yang dipelajari itu bukan untuk menambah wawasan.
Sebagian kita kan belajar, oh insya Allah supaya anak ngerti, supaya anaknya. Yang kedua, hartanya dapat dari mana dan kemana diinfakkan. Yang ketiga, mak siap nggak mati? Udah siap mati? Siap jawab pertanyaan nggak? Kalau kita belum siap, ya tetap kita akan mati gitu loh. Nggak ada cerita mati itu kalau siap baru mati, nggak ada. Siap nggak siap orang itu mati. Baik, jamaah. Ana izin minum dulu. Antum mikir dulu, ana minum. Bismillah. Umurnya, nah, kemudian hartanya dari mana ke mana? Ilmunya digunakan buat apa? Nggak ditanya berapa hafalannya, berapa hadis, berapa tahun engkau belajar. Yang ditanya an ilmihi madza amila bihi. Amal yang ditanya tentang ilmu. Kau punya ilmu, oke. Yang nggak punya ilmu akan ditanya kenapa engkau nggak belajar. Yang berilmu akan ditanya kau gunakan buat apa ilmumu. Ada orang cuma, oh saya alhamdulillah, saya hafal hadis 200 hadis. Lalu diamalkan apa enggak? Maka di sini para ulama mengatakan tuh ilmu dunia sampai diamalkan. Ketika diamalkan baru akan memberikan manfaat kepadamu. Kemudian akan ditanya apa lagi yang keempat? Badannya nih, dipakai buat apa? Kita akan ditanya. Kaki ini kelak akan menjadi saksi. Kemana jalan-jalan? Emak-emak ini lebih sering jalan ke kajian apa ke pasar? Ke mall. Ke mall keliling nggak capek-capek. Kajian, aduh capek. Online kajiannya sekarang. Bakal ditanya jemaah, tempat yang paling dibenci Allah itu apa? Pasar. Dan sekarang pasarnya sudah online. Orang sekarang masuk pasar itu online jemaah. Ya lihat, 1 jam habis ngeliatin barang. Baik. Kalau bicara tadi, kita akan ditanya tentang ilmu yang kita miliki. Dipakai buat apa? Rasulullah SAW mengatakan, Badiru bil a'mal sab'an. Kalian segera amalkan sebelum datang 7 perkara. Yang pertama kata Nabi SAW, Hal tantadhiruna illa faqran munsiyan. Nah, silakan maju ke depan dulu jemaah, biar yang hadir bisa. Nah, maju lagi, jangan takut, maju ke depan. Kita nunggu apa kata Nabi SAW? Ini yang perlu kita takuti jemaah. Kalian yang ditunggu itu apa sih? Faqran munsiyan. Kefakiran yang membuat kalian lupa. Yang kaya nunggu miskin. Makanya orang kaya itu paling takut dengan kefakiran. Dia akan melakukan berbagai hal supaya dia tidak miskin. Kenapa? Dia ada perasaan takut. Saya takut miskin. Dan dia ngelihat orang-orang miskin. Dia lihat orang-orang yang bangkrut. Lihat orang-orang yang di atas, tahu-tahu di bawah. Habis hartanya. Kita lihat bagaimana kemarin kejadian COVID umpamanya. Itu yang ditakutin. Apa nunggu miskin baru mau beramal? Dulu Anda berpikir orang kaya itu adalah orang yang paling demen ibadah. Itu bayangan Anda waktu mahasiswa kita. Kita dengan ya uang saku pas-pasan berpikir enaknya kok jadi orang kaya. 5 waktu di masjid. Tiap bulan berangkat umroh. Kajian kapan dia mau kajian. Karena fulusnya sudah kayak keran. Tinggal buka dia. Tapi ternyata dia takut. Perasaan takut itu yang membuat dia nggak bisa tidur. Makanya kenapa ada orang miskin tidurnya mudah. Ada orang kaya sulit tidur. Bahkan kalau antum lihat. Yang minum obat tidur itu orang miskin, orang kaya. Ada tukang becak. Minum obat tidur, saya tidak bisa tidur. Oh, tukang becak. Duduk di becaknya, belum 5 menit sudah hilang. Subhanallah. Maka segera beramal.
Jangan nunggu engkau miskin gitu. Yang punya harta berbagi dengan hartanya. Kemudian kata Nabi SAW, au ghinan mudghiyan, yang miskin sekarang. Orang miskin itu ambisi untuk jadi kaya. Dia bekerja, dia merantau, dia menabung terus karena dia ingin kaya. Dia berpikir nanti kalau saya kaya insya Allah Ustaz, saya akan rajin ibadah. Saya akan rajin mendekatkan diri kepada Allah. Saya akan rajin sodakoh. Kalau sejak miskin tidak dibiasakan sodakoh, kaya lebih bakhil. Orang kaya itu kata Allah Azza wa Jalla, innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu benar-benar menjadi makhluk yang melampaui batas. Yang lupa sama aturan. Kapan? Ketika dia merasa memiliki. Punya aku. Insya Allah uangnya cukup untuk 7 turunan. 7 tanjakan. 7 kelokan. Cukup dia. Sehingga dia kadang-kala merasa nggak butuh sama Allah Azza wa Jalla. Orang miskin biasanya lebih dekat sama Allah. Tapi kadang-kadang kita lihat ada orang-orang miskin. Kesian jemaah ngelihat ya. Ketika orang miskin itu bekerja di bawah terik matahari. Sebagai kuli bangunan. Ketika waktu sholat, nggak sholat jemaah. Waktu puasa nggak puasa. Kenapa dia pikir nanti insya Allah kalau saya sudah kaya saya mau ibadah. Loh enggak. Harta itu ada efek samping buruk. Membuat orang melampaui batas. Tadi yang sampaikan, bagaimana orang kaya bersodakoh sama orang miskin bersodakoh. Kalau kita sejak miskin nggak biasa bersodakoh. Nabi SAW mengatakan, ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Engkau selamatkan dirimu dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma, setengah. Orang kan berpikir, oh nanti kalau kaya saya akan berbagi. Enggak, setengah butir kurma. Boleh jadi itu yang menyelamatkan engkau dari api neraka. Orang kalau punya duit 10.000. Sodakoh 5.000 berat apa enggak buat dia? Dia enggak punya duit lagi jam. Dia punya duit 10.000, di hadapan dia ada orang yang benar-benar membutuhkan. Dia harus berbagi 5.000. Berat atau tidak? Nggak terlalu berat 5.000 lah. 5.000 bismillah lah. Insya Allah Allah kasih lagi. Biasanya seperti itu. Baik, ketika uang dia 100.000. Berbagi 50.000. Apakah hatinya seperti yang 5.000? Berubah dikit. Padahal nilainya sama. Sama-sama 50%. Ketika dia punya uang 1 juta. Bersodakoh 500.000. Mudah apa tidak? Lebih berat lagi. Ketika dia punya uang 1 M. Sodakoh 500.000. Sama nggak 500.000 yang dia sodakohkan dengan yang 5.000 dulu? Sama. Sama 50% dari hartanya. Tidak ada bedanya jemaah. Dulu dia sodakoh 50%. Sekarang dia sodakoh tetap 50%. Dia punya uang 10 miliar. Mampu nggak dia sodakoh 5M? Apa bedanya 5 miliar dia dengan 5.000 dia waktu dia miskin dulu? Nggak ada bedanya. Artinya yang dia sisakan itu sama dengan yang dia sisakan dahulu. 5.000. Separuhnya. Tapi orang kalau tidak membiasakan diri untuk bersodakoh ketika miskin, kaya lebih berat lagi. Makanya pada hari kiamat nanti, hisab pada hari kiamat itu pakai persentase. Bukan jumlahnya. Kadangkala ada orang kaya, umpamanya kita lihat, dia nyumbang 500 juta. Antum nyumbang 2.000. Kira-kira lebih berat mana kelak di timbangan pada hari kiamat? Boleh jadi yang 2.000. Nabi SAW mengatakan, sabaqa dirhamun mi'ata dinar. Beliau mengatakan SAW, 1 dirham itu bisa mengalahkan 100 dinar. 100 dinar ini kira-kira ya 425 gram. 425 gram. 1 dirham itu anggap 1 gram. 1 gram emas bisa mengalahkan 425 gram emas.
Para sahabat heran, gimana ya Rasulullah? Kok bisa? Ini sodako 1 dirham, tapi bisa ngalahkan yang 100 dinar. Iya, itu orang punya harta 2 dirham. Itu harta dia sudah. Dia sodakohkan 1 dirham, separuh hartanya dia sodakohkan. Ini orang punya 1 gudang uang. Dia ngambil 100 dinar itu, ya Allah cuma sedikit, secuil dari harta dia aja. Maka di sini kita biasakan, jangan nunggu kaya untuk beramal. Karena biasanya orang kalau sudah kaya berubah. Ya ada istilah OKB. Antum lihat ya. Ada nggak orang kaya lama yang jadi crazy rich? Rata-rata crazy rich itu OKB. Antum nggak lihat? Sedangkan orang yang duitnya triliunan nggak pernah jadi crazy rich dia. Crazy rich ini bahasa Indonesianya apa? Orang kaya gila. Hah? Orang gila kaya atau orang kaya gila jemaah? Hah? Tapi ala kulli hal Nabi SAW mengatakan, kalian beramal, jangan nunggu kaya, jangan. Kadang orang nanti kalau saya sudah tinggi jabatannya saya akan beramal. Lah, sekarang kau beramal. Al-an beramal. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, au maradan mufsidan. Engkau yang sehat sekarang beramal, atau kau nunggu sakit? Engkau nunggu sakit baru beramal. Maka berapa banyak orang jamaah? Ya Allah, anak pernah berjumpa dengan seseorang ya. Dia bersyukur kepada Allah karena dia kecelakaan. Dia mengatakan hari itu Zat, anak mau main golf. Subhan di Jakarta. Anak naik mobil anak itu nabrak, kalau nggak salah besi, bawa besi lonjoran. Dia subhanallah selamat, tidak mati, tapi separuh tubuhnya bermasalah. Dia ngomong, sejak anak sakit anak bisa ke masjid. Waktu anak sehat anak nggak pernah ke masjid. Mau nunggu sakit gitu. Dan kita tahu semua orang takut dengan penyakit. Kenapa rumah sakit itu laris? Kenapa obat itu laris? Vitamin semua. Orang jaga makan takut sakit. Dan kita tahu teman-teman kita yang kena kanker. Kita tahu kita punya sohib kena kanker. Kita sohib kena stroke. Kita tahu semua ya Allah. Boleh jadi aku yang kena. Sekarang kita lihat orang-orang itu sakit dan boleh jadi kita. Apa bedanya kita sama dia? Sama-sama manusia yang berpotensi untuk sakit. Maka sekarang beramal, jangan nunggu sakit. Kelebihannya orang itu kalau beramal pada saat sehat, kemudian dia sakit, malaikat tetap nyatet amalan dia ketika sehat. Contoh nih ya, emak-emak yang biasa puasa Senin Kemis. Emak-emak yang biasa tiap hari 1 juz khatam Quran. Tahu-tahu sakit opname, dia nggak bisa puasa Senin Kemis. Dia nggak bisa baca Quran. Malaikat tetap nyatet. Dia tetap puasa Senin Kemis pahalanya. Dia tetap khatam Quran tiap hari 1 juz. Itu kalau dia ketika sehat beramal. Tapi kalau dia sakit baru mau beramal, ya enggak. Engkau kemana selama ini? Maka hibati fillah, segera kata Nabi SAW, segera beramal. Jangan ditunda-tunda lagi. Oh nanti saat anak kalau sudah umur ya 60 tahun lah. Insya Allah anak akan beribadah ya. Insya Allah nanti. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, au haraman mufannida. Ini yang kata Nabi SAW. Atau kalian nunggu masa tua. Sudah sepuh. Kita lihat ya, banyak orang sepuh itu memang ya bisa dilihat rajin ibadah. Kalau kita lihat takmir masjid itu rata-rata pensiunan. Ya pensiunan ini. Artinya dia sudah nggak produktif lagi seperti dulu. Dia berkhidmat ke masjid. Nunggu engkau tua baru engkau akan beribadah. Nunggu ketika sudah nggak mampu puasa engkau kepingin puasa sunnah. Nunggu ketika engkau sudah tidak bisa berdiri. Kita lihat orang-orang sepuh yang nggak mampu berdiri jamaah. Atau nunggu engkau didorong pakai kursi roda engkau baru berangkat haji. Anda lihat banyak orang haji Indonesia, termasuk Indonesia ini, jamaah hajinya itu lebih banyak yang tua, yang resiko tinggi. Pertanyaannya, ketika mereka muda kemana?
Ingat, kewajiban haji ini bukan untuk yang tua, tapi untuk yang mampu. Ketika engkau umur 30 tahun mampu berangkat, tapi sebagian kita kan enggak. Aduh Ustaz, takut Ustaz, masih belum siap Ustaz. Nantilah insya Allah. Apalagi sekarang Indonesia kalau mau berangkat haji, kalau daftar haji tahun sekarang, kapan berangkatnya Jakarta? Hah? Nunggu berapa tahun? Kalau daftar umur 50 tahun, 70 tahun berangkat. Makanya orang tua yang punya kelebihan rezeki daftarkan anaknya. Anaknya daftarin umur 20, berarti dia akan berangkat umur 40 tahun. Kalau umurnya sampai. Tapi paling tidak sudah niat. Maka usahakan beramal sekarang, jangan nunggu sepuh dan tua. Kemudian yang kelima kata Nabi SAW, au mautan mujhizan. Atau kalian nunggu mati. Yang mati itu datang tiba-tiba, nggak pakai ngasih kabar cuma. Dan di antara tanda-tanda kiamat itu mati mendadak. Tanpa sakit. Kadangkala orang, loh Ustaz kemarin ngopi sama Nadia Ustaz. Mati tabrakan, satu pesawat jatuh. Kapal laut tenggelam. Bayangin ya, orang yang naik pesawat itu. Ana terus kebayang ya. Tahun berapa pesawat Lion yang dari Soekarno-Hatta yang berangkat pagi hari ke Pangkal Pinang. Pangkal Pinang? Yang di pagi hari dia berangkat ke sana jemaah. Pesawat itu baru. Bukan pesawat lama. Orang kan selalu khawatir kalau naik pesawat lama itu, ya Allah pesawatnya lama. Pesawat baru mereka hatinya merasa aman. Oh ini pesawat baru. Itu pesawat tidak pernah landing. Nggak ada. Padahal di Pangkal Pinang sana, kalau nggak salah Anda lupa, rutenya ke sana, itu mereka semua punya acara. Sudah ada yang nunggu, yang jemput. Sebagian mereka sudah ada jam rapat. Sudah ada penginapan yang di-booking, yang dibayar. Sudah manusia itu punya angan-angan tinggi. Tapi kematian datang satu pesawat. Hilang. Sebelum itu, ada yang ingat kejadian Adam Air. Pesawat itu hilang. Sampai jasad orang yang naik pesawat hilang. Maka jangan pernah merasa aman kita. Beramal ketika engkau naik mobil baca doa. Kadang-kadang orang nggak, oh kalau naik mobil aman Ustaz. Berapa banyak orang yang mati di daratan dia naik mobil. Subhanallah. Ada satu orang kaya cuma di Surabaya. Kaya banget sudah orang itu. Sudah sepuh dia. Anaknya cerita. Abah ana Ustaz keluar rumah naik Mercy Ustaz. Pulang naik Luxio Ustaz. Meninggal. Ya sudah. Hartanya ditinggal semuanya. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Munafiqun. Di akhir surat Al-Munafiqun. Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum. Hendaklah kalian berinfak dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Ingat ketika kita berinfak itu uang dari siapa? Allah yang kasih. Allah yang kasih itu. Jangan merasa milikku. Mana engkau punya apa engkau? Ketika kita mati apa yang kita katakan? Inna lillah. Kita milik. Kita ini dimiliki sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah jemaah. Allah menyuruh kita menginfakkan dari apa yang kami rizkikan kata Allah. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum datang kepada kalian kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Sebelum datang kematian kepada salah satu di antara kalian, lalu dia mengatakan, ya Allah, kalau engkau tunda umurku sedikit ya Allah. Ya 5 menit, berapa menit, apa yang dia inginkan? Fa'asaddaqa wa akun minas solihin. Dia cuma aku ingin sodakoh ya Allah. Dan aku ingin jadi orang-orang soleh. Pertanyaannya, kenapa yang diinginkan sodakoh? Kok dia nggak ingin sholat?
Kok dia nggak ingin umroh? Kok dia nggak ingin haji? Kok dia nggak ingin silaturahim? Kok dia ingin sodakoh? Kenapa? Nah, jamaah ana ini leher ana mulai sakit ya. Soalnya nolehnya ke sini terus ya. Karena nggak ada jamaahnya di kanan nih. Jadi anak kayaknya kursinya anak akan miringkan jamaah. Baru kelihatan sama antum di sini. Nah, pertanyaannya, kenapa kok dia ingin sodako? Sodako paling mudah. Ya, sodako itu paling mudah. Nggak butuh wudhu. Kalau sholat dia butuh wudhu dulu. Dia butuh menghadap kiblat, dia butuh berdiri. Sodako itu butuh waktu berapa menit? Sekarang berapa menit? Aduh, antum tinggal ngomong sama anaknya, nak, rumah yang di seberang sana, nak, wakaf buat masjid. Berapa menit? Gak sampai, selesai sodako ngatakan. Nak, itu mobil kirim ya ke pondok pesantren. Selesai. Dia perbaiki apa? Matanya dia. Maka kita dikasih tahu itu Dajjal. Tidak bisa dia memperbaiki matanya, nggak bisa. Tapi manusia dengan melihat Dajjal itu seakan-akan bisa menghidupkan yang mati. Dia datang ke kuburan kepada seorang, kok kepingin dihidupkan bapak ibumu, kata dia. Iya, kata dia. Dibangkitkan bapak ibunya, padahal setan yang bangkitnya. Maka kemudian dia beriman dengan Dajjal. Ya, dan sepertinya turunnya atau keluarnya Dajjal semakin dekat. Semakin dekat. Taib yang terakhir, awis sa'ah, atau kalian nunggu kiamat baru mau beramal. Was-sa'atu adha wa amr. Kalau bicara kiamat, itu lebih menakutkan dan lebih pahit. Kita semua akan dikeluarkan dari kubur kita dalam kondisi telanjang. Sebelum kiamat terjadi, kematian tadi. Kalau bicara kematian, kita akan masuk ke alam barzakh. Ada seorang raja yang bertanya kepada salah satu ulama. Dia mengatakan, "Ma lana nakrahul maut." Kata dia, kenapa kita ini kok nggak suka dengan kematian? Katakan, ya gimana orang itu mau keluar dari rumah yang bagus menuju ke rumah yang rusak. Nih, yang tinggal di rumah ini. Siap enggak pindah ke rumah di depan sana? Yang dijual itu. Melihat rumah yang di pinggir jalan? Melihat enggak jemaah? Kira-kira orang kalau dapat rumah bagus kemudian mau pindah ke rumah yang jelek, siap enggak? Ya enggak mau lah dia. Itulah yang terjadi sama kita. Kita memperbaiki rumah kita di dunia, rumah kita yang di kuburan kita nggak pernah perbaiki, nggak pernah. Sehingga rumah itu jadi rusak. Kita gimana mau ke sana? Tapi orang yang sudah mempersiapkan rumahnya, dia akan rindu sama Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada kiamat, manusia akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang, laki sama perempuan. Aisyah sampai tanya, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa, gimana laki sama perempuan telanjang? Kata dia, al-amru a'zamu min dzalik. Urusannya lebih besar dari itu. Orang nggak akan mikirkan orang lain. Yang ada dalam pikiran dia siapa? Nafsi, nafsi. Sampai Allah katakan hari kiamat itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu orang akan lari meninggalkan saudara. Bapak ibunya dia tinggal. Istri dan anak-anaknya ditinggal semua. Yang ada dia pikirkan adalah diri dia sendiri. Sampai Aisyah tanya, ya Rasulullah, engkau ingat nggak sama keluargamu nanti pada hari kiamat? Kata Nabi SAW, di 3 tempat nggak akan ingat. Iya, apa 3 tempat itu? Yang bisa jawab ada hadiahnya. Hadiahnya minta kemana nanti hadiahnya? Siap, Fahmi. Mi, tanggung jawab, Mi. Nah, baik, mama nih. Ini pertanyaan Aisyah kepada suami, kepada Rasulullah SAW. Engkau ingat nggak sama keluargamu kelak pada hari kiamat? Kata Nabi SAW, di 3 tempat nggak akan ingat. Sebutkan 3 tempat itu. Mama, ibu-ibu ini kalau nggak ngaji nggak tahu.
Sebutkan 3 tempat. Ana izin minum dulu, bismillah. Ya, bapak-bapak. Yang lainnya, bapak-bapak. Ibu-ibu. 3 lokasi di padang mahsyar yang kita tidak akan ingat kepada keluarga kita. Nah, udah dapat jawabannya? Anda lihat ada diskusi di belakang. Hah? Ada di Google. Coba cari. Iya, yaitu pada Yaumul Hisab itu ada 3 lokasi yang kita tidak akan ingat. Ibu-ibu udah dapat? Ya ma, kita ini mau mati kalau kita nggak punya persiapan ini. Informasi itu penting, apa enggak kita takut jadinya. Udah takut. Terus 3 tempat itu mana? Oh, belum ketemu. Yang pertama, ketika pembagian rapot. Ketika dihisab pembagian rapot, orang itu nanti di padang mahsyar itu rapot akan diterbangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Orang nunggu. Ketika nunggu rapot dia akan diterima tangan kanan atau tangan kiri, dia nggak mikirin siapa-siapa kecuali dirinya. Ketika dia dapat dengan tangan kanannya, dia akan mengatakan ha umuqra'u kitabiyah. Baru dia mengatakan kepada keluarganya, ini baca nih kitabku, baca rapotku. Inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin aku akan dihisab. Kita ini beramal nggak dapat apa-apa di dunia. Bayangin sekarang, kadang-kadang orang yang nggak sholat lebih kaya daripada yang sholat. Kita lihat. Orang ini nggak benar kelakuannya, tapi hidupnya lebih nyaman. Yang rajin ibadah malah miskin, susah. Tapi orang ini yakin, kenapa dia beribadah? Yakin aku akan dihisab gitu. Ketika itu dia nggak akan ingat kepada siapapun kecuali ketika sudah dapat rapotnya. Yang kedua, ketika ditimbangan. Indal mizan. Jadi jamaah, apa perbedaan perhitungan sama penimbangan? Biasanya hisab itu jumlah. Bicara berapa. Berapa sholatmu? Mungkin dia mengatakan, aku sholat nggak pernah bolong sholatku. Berapa sodakohmu? Nah, ini tadi bicara sodakoh. Dia sodakoh, saya selama hidup sodakoh 10 miliar. Ini selama hidup sodakoh, ya Anda selama hidup sodakoh cuma 1 juta. Ditimbang tuh, untuk melihat kualitas. Untuk melihat kualitas. Ada orang yang umroh tiap tahun ketika ditimbang, seperti kapas. Jumlah umrohnya selama hidup 27 kali umroh. Itu perhitungan. Ditulis 27. Ditimbang bobotnya. Seperti apa kualitas umroh dia. Apakah ikhlas? Apakah sesuai dengan contoh Nabi SAW atau tidak? Itu ditimbang nanti jamaah. Maka ada orang yang merasa amalnya banyak ketika ditimbang seperti kapas. Maka orang hanya akan mengingat dirinya pada waktu penimbangan itu. Sampai dia tahu lebih berat mana. Allah mengatakan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Taib. Yang ketiga, ketika di telaga. Oh, kalau telaga lagi senang-senang. Ingatlah. Ketika di sirat yang berada di atas neraka jahanam. Nggak ada, orang itu hanya ingat dirinya. Dia ingin menyelamatkan dirinya. Maka segera beramal sebelum datang hari kiamat. Ya, suami istri tolong saling mendukung. Perjalanan menuju kepada Allah ini panjang. Melelahkan dan menjenuhkan. Kita butuh bekal, kita butuh guru yang menunjukin jalan. Dan kita butuh kawan
yang selalu mengingatkan kita. Jadikan kawan kita menuju kepada Allah itu istri kita. Bapak-bapak. Dan buat para istri, jadikan kawannya adalah suaminya. Karena itu yang lengket bersama dia tiap hari. Sehingga bisa saling mendukung, saling mengingatkan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Baik, kita ini mau sholat dulu, apa mau tanya jawab dulu? Kalau sholat dulu, bongkar ini dulu. Oke, kita sholat dulu jamaah. Setelah itu kita tanya jawab dan santai habis sholat insyaAllah. Barakallahu fikum. Nah, bismillah.